bungkam dengan apa yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Di dalam invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, kita semua tahu bahwa Amerika Serikat sangat amat membantu negara yang bisa dikatakan menerima kekerasan ataupun juga menerima serangan dari Rusia. Sedangkan apa yang terjadi di Israel dan juga Palestina, Amerika Serikat seakan-akan menutup mata, mereka seakan-akan tuli, tidak bisa melihat hal yang terjadi pula di Palestina. Halo, assalamualaikum, welcome back, balik lagi sama aku Dia and welcome to Kamar 13. Oke, welcome to my room, Rek. Pembahasan kita hari ini adalah seputar tentang perang. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang perang, ini adalah sebuah hal yang memang udah nggak asing lagi, apalagi di era sekarang ya, kalian pasti udah nggak asing lagi tentang pembahasan invasi Rusia terhadap Ukraina. Sebenarnya kalau untuk perangnya sendiri, sebelum aku ada di dunia ini, mungkin sebelum dunia ini kebentuk, memang sudah ada yang namanya perang ya, Rek. Mungkin sampai nanti pada akhirnya kita semua musnah di dunia ini bakalan terjadi juga karena adanya sebuah perang. Bahkan hal ini juga sudah pernah dijelaskan di dalam Al-Quran. Berbicara soal invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, Rek, ini sangat banyak mencuri attention publik, apalagi perhatian dunia, khususnya untuk negara-negara yang memang tidak satu suara atau bertolak belakang dengan Rusia. Ya, kita tahu bahwa negara-negara ini seperti Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Sebenarnya ya, Rek, kalau kita ngomongin tentang perang, apalagi antara Rusia dan juga Ukraina, ini kalian perlu sedikit melogika dengan perang yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Mungkin kalau kalian melihat perangnya sendiri antara Rusia, Ukraina, dan juga Israel, Palestina, ini sebenarnya hampir sama, serupa, tapi berbeda persoalan atau permasalahan. Tapi yang aneh di sini adalah kenapa sanksi yang diterima oleh Rusia justru berbeda dengan sanksi yang diterima oleh Israel. So langsung aja sebelum kita mulai masuk ke videoku kali ini, aku mau ingetin lagi untuk kalian, jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload videoku berikutnya. And welcome to my room. Sehubungan dengan invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, ini ternyata banyak sekali membuat dunia bersuara, membuat dunia terutama negara-negara Barat dan juga Amerika Serikat memberikan beberapa sanksi-sanksi terhadap Rusia. Adapun sanksi-sanksi ini adalah pembekuan beberapa aset, diskualifikasi Rusia terhadap FIFA, larangan penerbangan, larangan impor minyak, sampai dengan sanksi-sanksi ekonomi yang lain, Rek. Mungkin kalau kalian tahu beberapa ada turis-turis Rusia yang tinggal di Bali pun, ini juga mendapatkan efek tentang adanya sanksi-sanksi oleh negara-negara Barat dan juga Amerika Serikat terhadap Rusia. Hal ini sendiri memang dipicu dengan adanya sanksi yang diterima Rusia dengan pembekuan keuangannya Rusia untuk global. Sebenarnya kalau kita logika lagi ya, Rek, mungkin kalian bisa berpikir di sini bahwa kenapa sanksi-sanksi yang diterima oleh Rusia di sini sangat bertolak belakang dengan adanya perang yang serupa juga, yaitu Israel dan juga Palestina. Kenapa Israel yang melakukan serangan juga terhadap Palestina ini tidak mendapatkan hal yang serupa sama dengan apa yang diterima oleh Rusia? Dan kalau kita pikir-pikir lagi, ya, sebenarnya konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina ini bukan konflik yang baru, karena memang konfliknya ini sudah berlangsung mungkin sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan aku yakin di sini dunia nggak buta, dunia nggak tuli, dunia nggak bodoh, dunia nggak mungkin nggak melihat apa yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Semua dunia tahu bahwa kedua negara ini sudah berkonflik, sudah melakukan perang dingin ya. Bahkan untuk Palestina sendiri kalian tahu lah ya apa yang terjadi dengan negara mereka setelah diinvasi oleh Israel. Mungkin kalian juga udah tahu mengenai Israel dan juga Palestina, karena memang Israel di sini ingin merebut sebuah wilayahnya Palestina yang mereka anggap sebagai wilayah yang sudah dijanjikan. Tapi kenapa di sini sanksi yang diterima oleh Israel nggak imbang, tidak sepadan dengan sanksi yang diterima oleh Rusia? Jawabannya pasti kalian udah tahu bahwa hal ini tidak luput dengan campur tangan Amerika Serikat.
Coba kalian pikir deh di sini bahwa sebenarnya konflik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina ini terjadi karena Ukraina ingin masuk menjadi anggota NATO. Dan karena hal ini Rusia nggak terima karena mereka menganggap bahwa Ukraina ini adalah sebuah negara yang masih satu nenek moyang lah ya dengan Rusia. Ukraina sendiri kenapa ingin bergabung dengan NATO? Kembali lagi ke sebuah pasal kelima di dalam NATO yang memang mengatakan, yaitu apabila salah satu negara NATO mengalami usikan dari negara lain, maka semua negara yang tergabung dalam NATO wajib membantu atau menolong sekutunya, Tapi yang anehnya di sini, Ukraina kan masih belum tergabung ke dalam anggota NATO. Tapi seakan-akan Amerika Serikat dan juga Uni Eropa ini sosok yang datang tiba-tiba bak pahlawan untuk membantu Ukraina membalas serangan yang diberikan oleh Rusia. So sebenarnya yang mencuri perhatian kita di sini ya, kenapa Amerika Serikat ini ingin sekali untuk membantu Ukraina dan juga memberikan sanksi yang besar-besaran terhadap Rusia. Perlu kalian ketahui bahwa kekuatan militer Amerika Serikat dan juga Rusia ini saling salib menyalip ibaratnya. Cuman perlu kita garis bawahi lagi bahwa perang yang terjadi ataupun juga invasi antara kedua negara yang mungkin bertetangga yaitu Rusia dan juga Ukraina ini tidak sebanding dengan invasi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Kita semua tahu bahwa Israel dan juga Palestina ini adalah kedua negara yang dari dulu ini nggak pernah akur. Anehnya di sini, Amerika Serikat seolah-olah bungkam dengan apa yang terjadi di Israel dan juga Palestina. Hubungan antara Amerika Serikat dan juga Israel ini sangat amat dekat. Karena kalau kita tarik ke belakang, pada saat terbentuknya Israel di tahun 1948, Amerika adalah sebuah negara yang sangat mendukung dengan terbentuknya negara ini. Dan Amerika Serikat menganggap bahwa Israel adalah sekutu yang paling penting di wilayah Timur Tengah. Oleh karena itu, kenapa Israel ini disebut sebagai koalisi lobi Yahudi yang mungkin saja bisa menguasai wilayah Timur Tengah. Dan yang perlu kita nalar lagi di sini adalah kenapa Amerika Serikat ini sangat amat mensupport kegiatan-kegiatan dari Israel yang bisa dikatakan juga mengandung banyak sekali kekerasan. Logikanya bisa kita tarik kesimpulan di sini. Selama itu merupakan sekutu dari Amerika Serikat, apapun yang mereka buat, baik itu benar maupun salah, ini tetap dibela mati-matian dan juga dianggap benar oleh Amerika Serikat. Begitu pula tindakan yang sebaliknya. Negara-negara yang tidak menjadi sekutu dari Amerika Serikat, walaupun mereka nggak melakukan apapun, mereka tengah-tengah aja, mereka damai-damai aja, tetap tindakannya ini dianggap bersalah oleh Amerika Serikat. Bertahun-tahun kita semua tahu bahwa Palestina diserang oleh Israel, tidak ada satupun negara yang membantu. Apalagi Amerika Serikat yang mengklaim bahwa dirinya ini adalah negara nomor 1 di dunia dan juga negara adidaya. Tetapi mereka tetap bungkam dengan apa yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Di dalam invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, kita semua tahu bahwa Amerika Serikat sangat amat membantu negara yang bisa dikatakan menerima kekerasan ataupun juga menerima serangan dari Rusia. Sedangkan apa yang terjadi di Israel dan juga Palestina, Amerika Serikat seakan-akan menutup mata, mereka seakan-akan tuli, tidak bisa melihat hal yang terjadi pula di Palestina. Oleh karena itu, kenapa Presiden Vladimir Putin juga mengatakan Rusia tidak akan berhenti untuk melakukan invasi terhadap Ukraina apabila yang terjadi di Israel dan juga Palestina tidak kunjung berhenti juga. Cuman kalau kita tarik lagi bahwa kalau misalnya apa yang terjadi di Israel dan juga Palestina, perang yang terjadi di sana ini berhenti, ini merupakan tanda-tanda kiamat. So menurut kalian sebenarnya apa yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina kalau dibandingkan dengan Israel dan juga Palestina, ini adalah sebuah perang yang sama tapi dengan persoalan yang berbeda, karena di mana di balik itu semua ada campur tangan Amerika Serikat yang selalu membela sekutunya. So kalian boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Thank you for watching and bye!